Orang asing berambut merah yang dikelilingi tanaman merambat berduri itu menyentuh bibirnya dengan jari telunjuk sambil tersenyum licik. Dan bertanya, apakah dia siap untuk kembali. Dan tanpa menunggu jawabannya, dia berkata bahwa taruhan sudah dibuat. Setelah itu, gadis berambut perak itu terbangun. Dia mendengar suara banyak orang asing memanggilnya, Nona. Tapi dia tidak bisa mengerti siapa dirinya di mana dia sekarang, dan mengapa mereka memanggilnya dengan sangat aneh. Padahal dia hanyalah seorang gadis biasa, sementara pelayan itu dengan kerasnya bersukacita atas kebangkitannya yang membuat telinganya pengang. Dan sepertinya pelayan itu hanya berteriak padanya. Dia bertanya-tanya, apakah dia sudah mati dengan kepala tertunduk? Si cantik mencoba mengingat apa yang telah terjadi, tapi hanya satu bayangan samar dari gadis berambut merah yang pergi dan meninggalkannya sendirian di sini. Yang terus melekat di kepalanya. Pelayan muda di sampingnya, terus menuntut jawaban darinya. Apakah semuanya baik-baik saja dengannya? Tapi saat itu dia hanya ingin mengerti. Dari mana datangnya ingatan tak dikenal dan perasaan aneh ini, dan dia hanya ingin beristirahat. Pada saat itu, seorang pria jangkung memasuki ruangan itu. Kehadirannya hanya membuatnya merasa takut, tapi pada saat itu situasinya mulai menjadi jelas. Berkat panggilan pelayan muda itu kepadanya, seorang pria tampan berambut gelap dengan jubah hitam, berpakaian rapi elegan dan mengenakan bros berbentuk pedang yang dihiasi batu biru. Mulai mendekati tempat tidur dan dia mulai panik. Dengan suara keras yang sama dan dengan penuh amarah pelayan itu memanggilnya tuan dan memintanya untuk tidak datang tanpa peringatan. Setelah itu dia menambahkan bahwa kondisi nonanya kritis. Pria itu terkejut dengan keheningannya. Terlebih lagi dia berkata bahwa dia mengira wanita itu akan mulai melemparkan benda-benda ke arahnya begitu melihatnya. Dia sambil menatapnya terus berpikir tentang raksasa macam apa dia ini, mengapa dia ada di sini dan apa yang dia inginkan darinya. Dia yang masih tidak mengerti siapa dirinya, karena ingatan akan namanya sendiri dan apa yang telah terjadi padanya. Tidak kunjung kembali saat paling dibutuhkan. Dia melihat sekeliling, dengan bingung mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dan apa yang diinginkan pria ini darinya, dan pada akhirnya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Di mana segalanya tampak asing dan menakutkan baginya. Dan kemudian pria itu mengatakan hal-hal aneh, memanggilnya istriku. Karena itu berarti dia adalah suaminya. Tapi kemudian dia berkata bahwa wanita itu sekarang berpura-pura lagi bahwa dia mencintainya. Dia mengelus rambutnya dengan begitu lembut, dan kemudian menarik tangannya sambil berkata bahwa seharusnya dia menahan diri. Dan sesaat kemudian menambahkan bahwa dia tidak akan berada di mansion untuk beberapa waktu. Berbalik dengan tiba-tiba, pria itu pergi meninggalkannya dalam kebingungan yang lebih dalam dan dengan perasaan bahwa dia benar-benar sudah mati. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa berakhir di realitas paralel di mana dia tiba-tiba punya suami? Dia menyadari bahwa tidak hanya pria itu ada di sana, tapi mereka juga tidak akur satu sama lain, dan air mata mulai mengalir dari matanya. Pelayan yang menyadarinya mulai meratap lagi, bahwa nonanya butuh ketenangan karena baru saja terluka. Dan perlu istirahat. Gadis itu mencoba untuk berdiri, tetapi rasa sakit yang luar biasa menusuknya. Meskipun begitu, dia berhasil bertahan dan pergi ke cermin. Sambil bersandar, dia menyadari bahwa ingatan orang lain, seorang gadis lain, mulai merayap ke dalam kepalanya. Dan semua itu sama sekali tidak membuatnya bahagia. Dia teringat deskripsi yang menyebutkan tentang rambut perak yang tergerai hingga ke pinggang dan mata yang bersinar terang. Dan dia tidak tahu di mana dia pernah mendengar atau membacanya. Dan kemudian, dia teringat namanya. Cheryl Lopran, itulah namanya. Wanita paling cantik di Kekaisaran. Sang Duchess yang terkenal. Lalu dia teringat sesuatu yang lain. Bahwa dia adalah seorang ibu yang menelantarkan seorang anak laki-laki. Putranya, yang merupakan karakter utama dalam buku Sayap yang Terkoyak. Dan kemudian berbagai pikiran mulai berkecamuk di kepalanya lagi. Apakah dia benar-benar telah menjadi tokoh utama wanita dari buku yang pernah dia baca? Apakah dia telah menjadi karakternya? Dia menampar pipinya dan memaksa dirinya untuk tenang. Kalau tidak, dia tidak akan sanggup menanggung semua omong kosong ini.
karena ini benar-benar mustahil. Dia juga ingat bahwa ibu dari anak itu hampir tidak pernah disebutkan dalam alur cerita. Jadi, kenapa dia yang menjadi ibu itu? Di sini, dia menyadari bahwa tamparannya terasa sakit, bahwa dia nyata, dan bahwa dia harus hidup di sini. Dan dia juga berpikir, di saat yang sangat tidak tepat, kenapa dia menjadi ibu dari karakter utama dan bukan karakter sampingan? Masalahnya adalah, anak itu membunuh banyak orang, dan sejujurnya, dia pikir anak itu gila. Terlintas di benaknya bahwa anak itu bisa membunuh siapa saja. Bahkan dirinya, jika tiba-tiba dia tidak menyukai sesuatu tentangnya atau jika dia menghalangi jalannya, gadis itu teringat sebuah adegan dari buku itu, di mana karakter utama wanita ingin pergi. Tetapi, putranya membiarkannya pergi, mengatakan bahwa dia murah hati. Tetapi, dia langsung menyuruh wanita itu untuk berhati-hati, karena jika dia menangkapnya lagi, dia akan mengikat kakinya dengan besi. Dan kemudian, wanita itu tidak akan pernah bisa melarikan diri darinya lagi, dan dia akan memotong sayapnya, dan mengurungnya di dalam sangkar untuk menjaganya, tetap di dekatnya, merenggut kebebasannya selamanya. Dia masih berdiri di depan cermin dan tiba-tiba berpikir bahwa karakter utama dalam buku menjadi seperti itu karena pola asuh mereka. Terlebih lagi, terutama karena orang tua yang jahat. Dalam kasus seperti itu, mereka mulai menyingkirkan semua orang yang mengganggu mereka. Dia pasti punya ayah yang jahat, pikirnya. Bahkan tanpa dia sadari, tidak mungkin sebaliknya. Tetapi kemudian, tiba-tiba sebuah pikiran menghantamnya, bahwa dia juga bisa jadi terlibat dalam fakta bahwa putranya menjadi seorang pembunuh. Terlintas di benaknya, bahwa putranya bukan hanya seorang psikopat yang terobsesi dengan karakter utama wanita, tetapi dia juga memiliki hubungan yang buruk dengan suaminya, yang tidak bisa diperbaiki. Yah, dia harus memperbaikinya. Untuk memperbaiki situasi, dia bertanya-tanya harus mulai dari siapa. Dan kemudian dia melihat seorang anak yang menawan dan luar biasa di luar. Dia sangat lucu sehingga dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya dan percaya bahwa dia akan tumbuh menjadi monster. Karena di dalam novel dia benar-benar berbeda. Tentu saja, terlebih lagi saat ini, dia mendengar pelayannya. Margot bergegas membawa nampan di tangannya dan berteriak bahwa sudah waktunya sarapan. Dia memutuskan bahwa tidak ada yang lebih baik, selain menanyakan beberapa pertanyaan pada Margot untuk setidaknya memahami secara kasar apa yang terjadi di sini dan mencari tahu sudah berapa hari dia tidak sadarkan diri. Margot berkata bahwa beberapa hari telah berlalu, dan sang nona menyadari bahwa meskipun begitu, dia masih belum pulih dan merasa tidak enak badan. Pelayan itu menimpali dengan gaya emosionalnya bahwa tidak ada yang mengejutkan tentang hal ini, karena keretanya mengalami kecelakaan, dan dia terluka parah. Gadis itu kembali bertanya pada pelayannya, karena jika hubungannya dengan suaminya begitu tegang, maka dia sama sekali belum mendengar kabar tentang putranya. Mungkinkah, pikirnya, bahwa keadaan dengan putranya lebih buruk lagi? Pertanyaannya adalah, apakah Cartwright sedang sibuk sekarang? Dan reaksi Margot meyakinkannya bahwa keadaannya jauh lebih buruk dari yang dia duga. Pelayan itu menjawab bahwa tuan muda sekarang ada di taman dan bertanya apakah nonanya ingin menemuinya. Dia memikirkannya, mengingat bahwa di dalam novel, dia sama sekali tidak mampu memahami perasaan orang lain. Namun, sekarang dia jauh lebih muda, yang berarti ada kesempatan bahwa langkah pertama darinya bisa mengubah hubungan di antara mereka. Tanpa memandang pelayannya, dia memutuskan bahwa meskipun dia takut, ada baiknya menemuinya sesegera mungkin. Dengan begitu akan menjadi jelas seberapa buruk hubungan di antara mereka. Tapi dia sudah membuat keputusan tegas untuk memperbaikinya dan memulai dari putranya. Margot baru saja akan pergi. Dan kemudian pelayan yang bingung itu melihat nonanya bangkit dari tempat tidur dan menjadi ketakutan. Karena dia belum pulih sepenuhnya. Dan stres tambahan tidak akan baik untuknya sekarang. Tapi gadis itu tersenyum manis dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja, dan bahwa dia ingin melihat sesuatu di taman. Dan dia juga meminta bantuan yang sama sekali tidak seperti dirinya. Pelayan itu membantunya bersiap, dan dia pun bisa pergi ke taman mekar yang begitu indah. Sebelum putranya bertemu dengan karakter utama, dia ingat bahwa di dalam novel seluruh taman ditutupi, dengan tanaman rambat berduri untuk mencegah kekasihnya kabur. Dan kemudian dia melihat seorang anak laki-laki yang tak lain adalah anak Cheryl, putranya sendiri. Tapi dia masih tidak bisa terbiasa dengan ini dan hanya melihatnya dari belakang, semak-semak dengan pelayan itu. Sepertinya dia benar-benar menikmati suguhan yang dia makan dan beberapa krim bahkan masih menempel di pipinya.
yang membuat pemandangan itu jadi lebih menyentuh. Dia tiba-tiba merasa sedih. Dia teringat bahwa di dalam novel, Cheryl sama sekali tidak mengingatnya. Bayi yang begitu menggemaskan. Tapi kenapa? Pikirnya. Dia menatap mulutnya yang belepotan krim dan ingin menghampiri untuk membersihkannya. Dia terlihat sangat menawan. Dan kemudian, Cardozel merasakan kehadiran seseorang dan berteriak. Siapa di sana? Dia menjadi gelisah. Dan Cheryl sungguh takut kalau dia malah membuatnya kabur. Dia bertanya pada Margot, apakah mereka sudah ketahuan? Yang dijawab iya oleh pelayan itu. Dan pada saat itu juga, anak itu menyatakan bahwa dia bisa mendengar mereka. Cheryl berjalan ke arahnya dengan ragu-ragu, sambil merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dan mengucapkan sapaan dengan suara bergetar. Anak laki-laki itu melihat sekeliling dengan tidak suka dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Dan Cheryl tidak bisa memikirkan jawaban yang lebih baik selain mengatakan kalau dia hanya sedang berjalan-jalan di taman. Kemudian dia memberanikan dirinya dan bertanya apakah putranya itu keberatan jika ibunya bergabung untuk minum teh. Tapi kemudian sesuatu yang sama sekali tidak dia duga terjadi. Anak itu tiba-tiba bangkit, memunggunginya, dan dengan tegas berjalan menuju kastil, meninggalkannya tanpa jawaban. Dia berdiri di sana dengan bingung, lalu tiba-tiba berkata, kalau dia tidak akan membiarkan anak itu lari darinya. Cheryl meraih lengan kemeja tipis anak itu untuk menahannya, dan mencoba berbicara lagi. Kadet sedikit menoleh ke arahnya. Cheryl langsung berlutut agar bisa lebih dekat dengannya, dan bertanya apakah dia bisa meluangkan waktu sebentar untuk ibunya. Wajahnya terpantul di mata anak itu. Tapi tatapannya bukan hanya ketakutan, melainkan juga kebingungan. Alhasil, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berdiri di sana, bingung harus berbuat apa, merasa canggung dengan sikap wanita itu padanya. Cardozel kebingungan. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Awalnya, dia ragu-ragu, tapi kemudian dia dengan tegas mengatakan tidak. Kata-kata itu seolah memberinya kekuatan, dan dengan lebih keras serta lebih percaya diri. Dia menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan seorang ibu dan menarik tangannya. Tidak tahu harus berkata apa lagi. Cheryl berbisik, apa yang salah? Apakah aku bukan ibu yang tepat untuknya? Anak laki-laki itu hanya berbalik dan lari darinya, tanpa melihat kemana dia pergi, yang berujung pada konsekuensi yang tak terduga. Sebuah peristiwa yang benar-benar mengerikan terjadi pada Cheryl. Anak laki-laki itu tersandung sebuah batu yang menonjol dari tanah, yang tidak bisa dia sadari. Karena matanya berlinang air mata, dia jatuh ke tanah dengan teriakan keras, dan ibunya bergegas menyusul untuk menangkapnya. Tapi dia tidak sempat. Dengan lutut terluka, sambil duduk di tanah, Cardozel menatapnya dengan air mata yang tertahan di pelupuk mata dan menyuruhnya pergi. Katanya tidak perlu mencoba bersikap baik, karena semua itu bohong. Cheryl ingin memperbaiki keadaan dengan mencoba menahannya, menunjuk luka di lututnya dan berkata dia akan menolongnya. Padahal Cheryl bisa saja menolongnya. Tapi anak itu melompat berdiri dan sekali lagi mengatakan kalau dia tidak membutuhkannya. Dia tidak butuh ibunya sendiri. Setelah itu, dia berpaling. Tapi air mata masih menggenang di matanya, yang sudah tidak bisa dia tahan lagi. Cardozel mulai berlari. Dan para pelayan bergegas mengejarnya sambil memohon agar dia tidak terburu-buru karena bisa terluka lagi. Tapi dia tidak mendengarkan mereka. Cheryl tetap terduduk di tanah. Seluruh kekuatannya seakan hilang, dan dia sama sekali tidak bisa mengerti mengapa anak kecil yang manis itu begitu membencinya. Sesampainya di kamar, dia mulai merenung, pikiran sedih menyelimutinya, mencoba memahami alasan atas apa yang telah terjadi. Tetapi ingatan sang tokoh utama wanita tidak membantunya untuk merekonstruksi kejadian sebelumnya. Dia ingat bagaimana Cardozel tersandung dan jatuh, dan dia sama sekali tidak bisa menolongnya. Dia tidak punya waktu untuk menahannya. Pikirannya berkecamuk, membayangkan betapa kerasnya dia jatuh. Apakah dia baik-baik saja? Dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa anak itu membenci Cheryl lebih dari yang dia kira. Sambil memandang keluar jendela, di mana taman yang indah terbentang. Dia mulai khawatir bahwa karena dirinya lah, anak itu tidak akan mau kembali ke tempat ini besok. Dan dia, tanpa menginginkannya, telah merenggut satu-satunya kesempatan istirahat darinya. Cardozel pasti sangat terkejut dengan perubahan tak terduga pada ibunya. Cheryl mulai berpikir tentang bagaimana cara mendekatinya. Tetapi tidak begitu tiba-tiba agar dia tidak lagi memiliki kenangan tidak menyenangkan saat bertemu dengannya. Dan dia memutuskan untuk menulis surat setelah merangkai beberapa kata-kata manis. Dengan harapan, putranya merasa lebih baik. Dia memanggil pelayannya.
Margo segera datang berlari. Kemudian Cheryl memintanya untuk memberikan sebuah catatan kepada putranya, dengan harapan semua ini belum terlambat. Kesedihan menyelimuti wajahnya saat dia bertanya-tanya bagaimana reaksi anak itu dan apakah dia akan terlalu memaksa. Dengan suara pelan, dia berkata sambil berpikir bahwa dia ingin lebih dekat dengan Cartesel, sang pelayan, yang mendengarnya, pada awalnya, tidak percaya pada telinganya sendiri, tetapi kemudian menunjukkan kegembiraan dengan caranya yang biasa dan bersuara keras. Dia berjanji akan mengantarkan surat yang tersegel itu dengan utuh, dan meminta agar nonanya tidak khawatir. Beberapa hari kemudian, Cartesel terbangun dan menemukan sebuah kotak lain yang diikat dengan pita di tempat tidurnya. Hadiah lagi, pikirnya, sambil melihat sekeliling dengan tidak senang. Tapi tetap saja menunggu untuk melihat apa isinya. Dia bertanya dengan keras, mengapa wanita itu terus mengiriminya sampah ini. Tetapi tidak ada seorang pun di ruangan itu. Yang bisa menjawab pertanyaan itu, di dalamnya ada boneka beruang menggemaskan yang memegang surat tersegel dari orang yang dibencinya. Dia membukanya dan membacanya. Di dalamnya, ibunya bertanya, bagaimana tidurnya? Mengatakan bahwa dia meminta juru masak menyiapkan makanan penutup kesukaannya. Menulis bahwa dia bisa beristirahat dengan tenang di taman hari ini. Dia tidak akan mengganggunya. Dan kemudian menambahkan bahwa dia menyertakan salep, agar lututnya lebih cepat sembuh. Dia teringat bagaimana wanita ini pernah mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mengganggunya. Bagaimana wanita itu tidak ingin melihatnya. Dia membaca ulang catatan itu dan tidak bisa mengerti mengapa ibunya melakukan ini sekarang. Setelah semua kata-kata jahat yang telah dia ucapkan, sekarang wanita itu tampak begitu lembut dan baik, dan berusaha untuk sangat peduli dan perhatian, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak menyadari bagaimana seorang pelayan masuk ke kamar yang sangat mengejutkannya dengan kemunculannya, menyembunyikan surat itu seperti harta yang paling berharga. Anak itu berteriak pada si pendatang baru, untuk tidak masuk dengan tiba-tiba lagi. Pelayan itu, yang sudah terbiasa dengan karakter sang tuan muda, bereaksi dengan tenang terhadap ledakan emosi ini, sambil berpikir dalam hati bahwa Cartesel telah membuang semua hadiah, tetapi menyimpan semua surat dari ibunya. Dengan suara keras, pelayan itu meminta maaf atas kemunculannya, dan mengatakan bahwa dia berharap Cartesel akan terbangun karena derit pintu. Kemudian dia bertanya pada sang tuan, yang sudah pulih dari ledakan emosinya, apakah dia memerlukan bantuan untuk berganti pakaian, yang mana dia menerima jawaban negatif. Aku bisa membuangnya lagi, tanpa sepengetahuan nyonya, katanya, sambil memegang kotak berisi hadiah baru itu dengan kedua tangannya. Karcis menghentikannya, tiba-tiba merebut hadiah yang dia terima dari ibunya. Dia membiarkan kotaknya dibuang. Tapi dia ingin menyimpan mainan yang tingginya hampir sama dengannya itu. Pelayan itu langsung mengira bahwa tuan muda menyukai hadiah dari ibunya, yang mana hal itu membuatnya marah, karena keinginannya yang tersembunyi telah ditebak. Dia langsung cemberut dan berkata bahwa dia menyimpannya bukan karena ibunya yang memberikannya, melainkan karena dia memang menyukai beruang itu. Dan dia langsung bergegas bermain dengannya, sementara pelayan membawa keluar kotak kosongnya, untuk dibuang sebelum orang lain melihatnya. Disinilah Karcis tersadar. Dan, sambil menoleh ke arah pelayan, dia berkata bahwa mumpung pelayan itu ada di sana, dia ingin meminta tolong sesuatu. Dia memutuskan untuk menulis sebuah catatan untuk ibunya. Teriakan gembira memenuhi kamar Cheryl. Dia menerima surat pertama dari putranya, yang selama ini gagal dia dekati, Margo, yang datang karena teriakan itu, langsung ikut merasakan kebahagiaan atas pesan pertama dari Karcis, yang sampai sekarang belum berani dia buka. Hati Cheryl mencelos memikirkan apa yang mungkin ditulis oleh anak kecil yang tersinggung padanya itu. Untuknya, seperti yang sudah diduga, tidak ada yang istimewa di dalamnya. Dalam surat itu, Karcis memintanya untuk tidak mengiriminya apapun lagi, baik surat maupun hadiah. Wajah pelayan itu menjadi muram, sementara Cheryl, yang memang tidak mengharapkan sesuatu yang istimewa, menyuruhnya untuk melihat betapa indah dan rapinya surat itu ditulis. Padahal, Karcis masih sangat kecil. Dia bilang dia tetap senang karena ini adalah pertama kalinya dia menerima surat dari putranya. Dan dia membaca 2 baris kalimat pendek itu berulang-ulang. Margo yang muda, dengan sifat positifnya yang khas, menanggapi bahwa tuan muda hanya belum mengenal Nyonya dengan baik. Apalagi ini pertama kalinya Nyonya menunjukkan minat padanya. Celotehan pelayan itu tidak berhenti sampai di situ. Dengan sedikit ragu karena mungkin tidak sopan, dia berkata bahwa ini adalah pertama kalinya. Dia melihat senyum di wajah Nyonyanya sejak kedatangannya.
Dia teringat bahwa saat dia terbangun, semua orang memasang wajah yang sangat muram. Apa aku tidak pernah tersenyum pada siapapun di sini, pikir Cheryl. kenangan itu membawanya lebih jauh lagi. Dan dia menyadari bahwa mereka memasang ekspresi di wajah mereka. Seolah-olah mereka takut, bukan karena mengkhawatirkannya, tetapi takut akan apa yang mungkin dia lakukan pada mereka. Setelah menelusuri ingatannya, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak memiliki ingatan sebagai seorang Duchess. Dan dia menoleh ke pelayan yang dengan mata terbuka lebar penuh kepercayaan, sedang menunggu pertanyaannya. Namun, Cheryl berubah pikiran, memutuskan untuk fokus terlebih dahulu pada hubungannya dengan Karsis, yang sejauh ini tidak berjalan baik baginya. Sebaliknya, dia bertanya pada Margo, apakah putranya akan berhenti membencinya. Jika dia lebih memperhatikannya, Margo menyatakan keyakinan penuh akan hal itu dan menyarankan untuk menemui Tuan Muda secara langsung. Karena akhir-akhir ini Tuan Muda sering muncul di taman lebih awal dari biasanya. Meskipun Nyonya tidak menyadarinya, Margo menepis keraguannya. Sangat yakin kalau Tuan Muda juga ingin bertemu dengan ibunya, dan mulai membantunya bersiap-siap agar dia bisa tampil sempurna. Cheryl berpura-pura seolah tidak punya pilihan lain, dan menuju ke taman, masih diliputi keraguan. Dia masih memikirkan apa yang harus dikatakan kepada putranya saat mereka bertemu. Ketika tiba-tiba dia sudah berada tepat di hadapannya. Bocah kecil yang lucu itu duduk di depan sebuah meja yang penuh dengan makanan lezat dan tampak sama sekali tidak terkejut dengan kemunculannya. Dia langsung memutuskan untuk menanyakan pertanyaan itu, yang paling mengganggunya dan bertanya bagaimana keadaan luka di lututnya. Anak yang cemberut itu menjawab kalau dia baik-baik saja dan terus duduk dengan posisi waspada, tapi tidak berusaha untuk kabur. Cheryl melihat ke arah kaki anak itu dan menyadari kalau dia sudah mengolesinya dengan salep yang dia kirimkan. Dia memperhatikan kalau semua makanan penutup yang tersaji di meja tidak tersentuh sama sekali. Padahal Kartesel sudah duduk di taman cukup lama. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, tapi dia masih tidak percaya kalau anak itu duduk dan menunggunya. Tanpa menyentuh makanan manis itu, dia memutuskan untuk mencari tahu langsung darinya dan menanyakan hal itu. Yang mana dia mendapatkan jawaban penolakan dengan nada tegas. Tapi anak itu tidak bisa membohonginya. Cheryl berkata dia tidak menyangka Kartesel akan berada di taman lagi hari ini. Tapi Kartesel menjawab kalau dia hampir selalu di sini. Dan kemudian dia menjawab dengan sangat santai kalau tidak ada gunanya pergi hanya karena seseorang datang. Dengan begitu mencoba menunjukkan sikap tidak peduli pada ibunya. Dia meminta izin untuk duduk di sebelahnya. Tapi mendapat penolakan yang sama sekali tidak mengganggunya. Dia berpikir dalam hati kalau anaknya itu masih berhati-hati, tapi fakta bahwa dia tidak lagi lari darinya sudah membuatnya bahagia. Dia pikir akan jauh lebih sulit untuk memenangkan hati anak itu daripada yang dia kira, tapi dia tetap meminta izin untuk sekadar melihat, dan tawa kecilnya dianggap sebagai izin. Jadi, dia berterima kasih dan berjanji bahwa dia tidak akan mengganggunya. Anak itu pun mulai memakan kudapannya, dan Cheryl hanya berdiri di dekatnya. Takut membuatnya kaget seperti seekor burung. Bahagia karena anaknya tidak pergi kemanapun dan merasakan sebuah kemenangan kecil. 1 minggu kemudian, Cheryl sedang memilah-milah suratnya. Undangan datang bertubi-tubi. Meskipun dia tahu kalau karakternya bukanlah seorang sosialita yang suka bergaul, dengan wajah tenang, dia menulis surat penolakan yang sama untuk semua orang. Karena tidak ingin pergi, berkunjung atau melakukan percakapan sosial. Dia lebih suka menghabiskan waktu ini bersama putranya di taman. Hanya tersisa 1 surat lagi untuk ditulis. Sebuah penolakan rutin. Margo memujinya atas pekerjaannya yang bagus, yang terasa sangat menyenangkan. Namun, pelayan itu tidak berhenti sampai di situ, dan meminta izin untuk bertanya 1 pertanyaan lagi. Dia ingin tahu apakah nonanya telah mencoba untuk lebih dekat dengan Tuan Muda akhir-akhir ini, yang mana Cheryl menjawab kalau sepertinya usahanya berjalan cukup baik. Kemudian pelayan itu berkata bahwa ada banyak catatan di buku harian nonanya, dan dia menulis di sana tentang semua orang yang membencinya. Cheryl sangat terkejut. Dia telah sangat meremehkan sang tokoh utama wanita. Mencatat orang-orang yang membencinya, itu tetap saja mengerikan. Jadi, dia hanya menjawab kalau dia sedang menulis semua tentang putranya, dia menyuruh pelayan untuk hanya menanggapi pesan-pesan yang penting. Dan dia sendiri pergi untuk menulis semua yang ingin dicatatnya hari ini. Sebagai pengingat atas kemajuan hubungannya dengan sang putra, di catatannya, dia menulis betapa lucunya Carter cemberut saat dia datang.
Dan dia bahkan merasa terharu dengan fakta bahwa putranya itu mengabaikannya. Dia teringat bagaimana Carter akan cemberut dan membuang muka saat dia mencoba mengajaknya bicara. Dia juga ingat hari ini Carter mengangguk saat dia muncul di taman, yang tentu saja membuatnya sangat senang. Karena es di antara mereka perlahan mencair, meskipun sangat lambat. Dia ingat bahwa putranya telah menolak semua hadiahnya, tapi Carter tetap menyimpan boneka beruang itu, yang artinya dia menyukainya. Margot memperhatikan pada saat itu bahwa nyonyanya berseri-seri karena bahagia saat memikirkan putranya, yang sama sekali tidak seperti dirinya. Dan kemudian sebuah ide muncul di benaknya, yang langsung dia putuskan untuk dibagikan kepada nyonyanya. Karena jika buku harian itu hanya berisi tentang betapa dia mencintai putranya, mengapa tidak menunjukkannya padanya? Awalnya, Cheryl merasa itu aneh, tapi dia tidak bisa melewatkan kesempatan apapun untuk menjadi lebih dekat dengan putranya. Pelayan muda itu bahkan terkejut dengan semangat yang ditunjukkan oleh Cheryl. Setelah mempertimbangkan usulan itu, sang pelayan berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk nyonyanya berbicara dengan putranya sambil memegang buku hariannya. Ibu muda dari calon pembunuh itu hanya memikirkan apa yang akan dilihatnya di kamar sang anak. Dia memberitahu pelayan bahwa dia akan segera kembali dan menuju ke sel Carter yang belum pernah dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Sepanjang perjalanan, dia terus memikirkan seperti apa kamar itu. Mungkin itu adalah kamar bayi yang nyaman dengan lemari-lemari yang cerah dan kursi-kursi lucu berbentuk binatang. Pasti dindingnya dicat dengan warna-warna menarik. Ada banyak mainan. Lagi pula, dia seorang anak kecil dan seharusnya bermain. Dia berdiri sejenak di depan pintu, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang sebelum mengetuk pintu sambil memegang coklat beruang di tangannya. Dia akhirnya membulatkan tekad. Meskipun rasa takut mencekik lehernya, dia mencoba mengontrol pernapasannya dan ingat untuk menarik dan mengembuskan napas agar tidak pingsan saat melihat anaknya sendiri. Tidak mendapat jawaban. Dia mengetuk lagi. Cheryl sangat gigih dalam hal-hal yang menyangkut putranya dan tidak menyerah jika sesuatu gagal pada percobaan pertama. Saat dia mendengar pertanyaan siapa di sana, dia bahkan sedikit mundur dari pintu, takut bertemu dengan anak yang keras kepala mengabaikannya itu. Anak laki-laki itu melihat keluar dari kamarnya. Karena lidahnya seakan keluh dan dia tidak menjawab kalau itu adalah dia, sambil menyodorkan coklat beruang di hadapannya. Dia memutuskan untuk menyapanya lebih dulu. Teringat betapa waspadanya Carter padanya. Tapi begitu melihat ibunya, anak itu dengan cepat membanting pintu, tidak membiarkannya masuk atau mengundangnya ke dalam kamar. Dia teringat betapa manisnya putranya itu, meskipun Carter tidak mau melihatnya, dan berteriak bahwa dia hanya ingin menunjukkan sesuatu. Carter pun dengan hati-hati membuka pintu. Dan ibunya sekali lagi tersentuh oleh betapa imutnya dia, dan bagaimana dia bersikap dingin padanya, sambil berusaha menjadi semenggemaskan mungkin. Dia menyodorkan sebuah boneka beruang manis di hadapannya, berharap setidaknya coklat itu mampu membujuknya. Dan itu berhasil. Cardicel bilang dia akan mengizinkannya masuk, tapi hanya karena dia sedang dalam suasana hati yang baik setelah makan coklat itu. Saat pertama kali berada di dalam kamarnya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tidak ada kesan imut seperti yang dia bayangkan. Kamar itu lebih cocok untuk orang dewasa yang serius, bukan untuk anak kecil. Dia melihat boneka beruang itu duduk di tempat tidur dan mengungkapkan kegembiraannya karena Cardicel merawatnya dengan baik. Anak yang gengsi itu mencoba menyembunyikannya di bawah bantal dan bergumam bahwa dia hanya tidak mau membuangnya di sini. Dia mengingatkan ibunya bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu. Dan bukan tanpa alasan, dia membawanya masuk ke kamarnya. Dia menyerahkan buku hariannya yang berisi pengamatannya tentang sang bayi. Dan mengatakan bahwa dia menulisnya sendiri. Dan bertanya apakah dia mau membacanya. Dia membacanya pertama kali dengan ekspresi datar, tapi segera menyadari bahwa hampir semua isinya adalah tentang dirinya. Ibunya menggambarkannya dengan begitu menyanjung sampai-sampai pipinya memerah. Dan dia merasa semua ini hanyalah fiksi yang digunakan ibunya untuk membujuknya. Dan kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Anak itu tiba-tiba terbakar dan buku harian di tangannya hangus. Hanya menyisakan abu. Cheryl berteriak, dan dia tiba-tiba menjadi anak biasa lagi. Dan yang paling membingungkannya adalah cara dia memanggilnya berteriak. Dia memanggilnya Charty untuk singkat. Dan dia ingat bahwa dalam novel Duke Loperan sendiri memiliki skill ini. Dan hanya orang yang memilikinya yang bisa menjadi pewaris.
Dia sangat menyayangkan buku harian itu. Tapi betapa kerennya saat anakmu memiliki keahlian unik yang membedakannya dari yang lain. Anak itu tiba-tiba merasa bersalah atas buku harian yang terbakar dan meraih ujung gaunnya dengan kepala tertunduk. Dia bergegas menenangkannya dan berkata bahwa jika dia tidak suka, dia tidak akan menulis tentangnya lagi. Tapi, si kecil disibukkan dengan pertanyaan lain yang takut ia tanyakan. Namun, dia tetap memutuskan untuk bertanya mengapa ibunya memanggilnya Carty. Dia menunduk dan bertanya-tanya mengapa ibunya menggunakan nama itu. Karena dia selalu memanggilnya dengan nama lengkap dalam keadaan apapun, dia mengira anaknya tidak menyukainya, bahwa dia telah melakukan kesalahan lagi, dan akan kehilangan simpati anak itu. Namun, dia menatapnya dengan mata yang begitu percaya, dan tatapan yang lembut sehingga dia mengerti bahwa semuanya baik-baik saja. Dia segera berlutut, dan teringat betapa sulitnya baginya untuk mendapatkan kepercayaan anak ini, dan betapa pentingnya untuk tidak melewatkan momen itu. Bertanya apakah dia mau dipanggil seperti itu? Dia mencoba mencurahkan seluruh cintanya ke dalam tatapannya, agar anak itu tidak berubah menjadi pembunuh yang mengerikan. Dia teringat apa yang telah dia baca tentangnya di sebuah buku dan berpikir, bagaimana bisa anak laki-laki semanis ini tumbuh menjadi tiran yang begitu mengerikan yang tidak peduli dengan nyawa siapapun. Dia tidak ingin anaknya menjadi seperti itu. Dia tidak ingin anaknya menyakiti sang pemeran utama wanita dan melakukan semua hal mengerikan yang disebutkan di dalam novel. Dia sangat percaya bahwa jika dia dicintai dan belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dia tidak akan menjadi monster seperti itu. Dan dia dengan tegas memutuskan untuk mengerahkan segala upaya untuk mencapai ini. Memutuskan untuk menjadi ibu yang sesungguhnya baginya. Dia dengan penuh kasih sayang memanggilnya dengan nama panggilannya, Carty. Sambil menatap matanya yang manis dan kekanak-kanakan, dia memintanya untuk meluangkan setidaknya 10 menit sehari untuknya. Bocah bingung itu hanya bertanya mengapa dia memerlukannya. Apa yang ingin dia dapatkan darinya dengan permintaan ini? Dia mencoba menanamkan keyakinan sebanyak mungkin ke dalam kata-katanya. Meminta maaf karena baru memulainya sekarang. Dan berkata bahwa dia ingin mengajarinya sesuatu. Cheryl ingin mengajarinya untuk memperlakukan orang dengan hormat. Untuk mencintai dan peduli pada orang lain. Karena tidak ada seorang pun yang pernah menjelaskan hal ini padanya sebelumnya. Meskipun masih sedikit ragu, Cartacell mencoba untuk mempercayainya dan sangat berharap bahwa ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Setelah itu, dia memberikan persetujuannya. Tetapi dia langsung mengulangi bahwa dia hanya bersedia meluangkan 10 menit sehari untuknya. Yang mana Cheryl berjanji bahwa dia tidak akan mengecewakan buah hatinya. Keesokan harinya, cuaca ternyata bagus dan dia kembali pergi ke taman putranya. Tetapi kali ini dengan izinnya. Cartacell sedang makan dan tidak menuntutnya untuk pergi. Mencoba memperpanjang momen-momen bahagia ini. Selama mungkin, memperhatikannya melahap makanan penutup. Dia bertanya-tanya, bagaimana bocah kecil ini telah berubah menjadi seorang tiran dan menyadari bahwa itu semua hanya karena dia tidak pernah diperhatikan, bahwa dia tidak tahu bagaimana rasanya mencintai dan dicintai. Anak itu melihat raut khawatir ibunya dan bertanya-tanya, apa yang sedang direncanakannya. Sementara di dalam jiwa Cheryl, hanya ada pikiran dan rencana tentang cara mendidiknya. Dia menjawab bahwa dia sedang bertanya-tanya, dari mana dia harus memulai. Meskipun dia tidak mengucapkan pikiran utamanya dengan lantang, agar tidak memberi harapan palsu pada anaknya, dan memutuskan untuk beralih ke topik lain. Mengingat peristiwa-peristiwa dalam novel yang telah dibacanya, dia memutuskan untuk bertanya kepada anak itu, apa yang akan dia lakukan jika dia menangkap seekor burung yang indah? Cartacell memikirkannya. Pikiran seperti itu belum pernah terlintas di benaknya sebelumnya. Dan dia menanggapi pertanyaan ibunya dengan sangat serius. Dia memutuskan bahwa burung itu membutuhkan sangkar yang aman. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang memberinya makan atau merawatnya. Dia berseru bahwa itu adalah ide yang indah. Untuk memberi burung itu rumahnya sendiri untuk ditinggali. Tetapi pikirannya sama sekali keliru. Sambil menusuk buah beri dengan garpunya, Cartacell dengan serius berkata bahwa jika dia menyukai burung itu, dia akan mengurungnya agar tidak bisa kabur darinya. Sangkarnya akan sangat kuat, sehingga burung itu tidak akan bisa lagi melihat kebebasan. Ia akan menjadi miliknya selamanya. Dia duduk dengan aura yang menunjukkan bibit-bibit karakter yang dimiliki oleh pahlawan jahat dari novel ini. Langsung terlihat, kata-kata ini benar-benar membuat Cheryl takut. Dia menyadari bahwa hasrat untuk mengurung orang, terutama yang dia sukai, sudah mendarah daging dalam dirinya.
Anak itu terus mengembangkan pemikirannya. Dia berkata bahwa jika dia melepaskannya, burung itu akan langsung kabur. Dan dia tidak suka dengan itu. Sebuah pikiran melintas di benak Cheryl bahwa terlepas dari semua usahanya, sisi jahat di dalam diri. Kartinya sudah mulai menunjukkan dirinya. Yakin akan kebenarannya sendiri. Anak itu tidak mengerti kenapa ibunya terdiam setelah mendengar kata-katanya. Dia menunggu persetujuan, karena dia yakin bahwa semua yang dia katakan sudah benar. Dia hanya berkata bahwa dia terkejut anaknya bisa berpikir begitu dalam. Dan menyarankan agar mereka membaca buku lain kali. Petir menyambar di dalam jiwanya. Dia mencoba memahami apa kesalahannya. Mengapa dia menjadi orang yang begitu mengerikan, seperti yang digambarkan dalam novel. Tapi kemudian, dia mulai berpikir tentang cara lain untuk memperbaiki situasi saat ini untuk mencegah akhir yang mengerikan itu. Kemudian, saat duduk di kantornya, dia kembali memikirkan cara keluar dari situasi ini dan apa yang harus dilakukan. Untuk keluar dari situasi yang mengerikan ini, tidak mendengar apapun di sekitarnya, dia tersadar dari lamunannya oleh teriakan keras dari pelayannya yang sudah beberapa menit tidak berhasil menarik perhatiannya. Dengan tajam memanggilnya agar tidak menakut-nakutinya seperti itu. Cheryl menjadi tenang, melihat betapa setianya Margo menatapnya dengan cemas, mencoba memahami mengapa ekspresi wajahnya begitu sedih. Dia teringat Karti membakar buku harian itu, tetapi memutuskan untuk tidak memberitahu pelayannya tentang hal itu. Karena itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh putranya. Namun, Margo memahami segalanya dengan caranya sendiri. Dan memutuskan bahwa nyonyanya khawatir tentang kepulangan suaminya yang akan segera tiba. Cheryl teringat pada pria jangkung. Pria tampan yang dia lihat di hari pertama setelah kelahirannya kembali. Dan kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya bahwa kedua orang tua harus membesarkan seorang anak, dan pernikahan dengan suaminya ini memberinya kesempatan indah untuk menjadi lebih dekat dengannya. Ekspresi Cheryl begitu tegas sehingga Margo secara keliru mengira Duke masih mencoba menakut-nakutinya, tetapi dia memutuskan untuk mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan suaminya untuk kembali, yang mana pelayan itu menjawab bahwa jika tidak ada keadaan kahar, itu akan terjadi dalam 2 hari. Dan kemudian, pelayan itu mengajukan pertanyaan aneh. Apakah Cheryl akan bersembunyi dari suaminya saat dia kembali? Cheryl, yang telah memutuskan untuk mendapatkan kembali niat baik suaminya terhadap dirinya, merasa sangat terkejut dengan pertanyaannya. Dan kemudian, pelayan itu menyatakan bahwa berkat perhatian terus-menerus dari nyonyanya kepada tuan muda, mansion itu sekali lagi menjadi penuh dengan kehidupan, yang mana dia sangat berterima kasih kepada nyonyanya. Dan kemudian, tatapan Margo menjadi lebih bertekad karena dia berani meminta bantuan pada Cheryl. Dan dengan ekspresi yang begitu tegas di wajahnya, sehingga Cheryl merasa tidak nyaman. Apa yang dikatakan Margo selanjutnya membuat Cheryl bingung bukan main. Karena pelayan itu memintanya untuk setidaknya menyapa suaminya sekali saat dia kembali. Maria. Dan kemudian Cheryl menyadari bahwa dia telah meremehkan kesulitan dalam komunikasi pasangan suami istri itu, yang ternyata jauh lebih parah daripada yang dia kira, dan tampaknya kesalahan itu ada padanya. Dia tiba-tiba merasa ingin berteriak. Begitu banyak usaha dan waktu dihabiskan untuk mencoba memenangkan hati sang anak. Dan kemudian ternyata segalanya begitu mengerikan dengan suaminya, sehingga dia akan membutuhkan usaha dan waktu yang entah berapa banyaknya untuk mengatasinya. Karena ekspresi di wajah nyonyanya itu, Margo memutuskan bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dan mulai meminta maaf. Dan bahkan sudah siap dihukum atas perbuatannya. Namun Cheryl justru berkata bahwa pelayan itu tidak akan mendapat hukuman apapun. Dia pasti akan menyambut suaminya sebagaimana mestinya seorang istri. Pelayan itu masih khawatir kalau nyonyanya marah padanya. Padahal dia hanya memikirkan cara membuat keluarganya bahagia agar Karti bisa menjadi pahlawan yang hebat. Cheryl lalu menoleh ke pelayan yang masih terpaku itu. Menyuruhnya untuk memberitahu semua pelayan agar bersiap menyambut kedatangan suaminya. Hal itu tentu saja membuat Margo sangat terkejut. Dia berpikir bahwa anak laki-laki kecil yang manis itu sudah menjadi tiran berdarah, dan dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jadi biarkan sang Duke membantunya memperbaiki masalah ini. Karena dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi dalam keadaan apapun. Pelayannya menatap sang nyonya dengan penuh kebingungan, dan menerima kata-katanya dengan rasa senang sekaligus cemas, sampai-sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Mani, Tanti. Begitu tersadar, dia langsung melesat keluar ruangan untuk memulai persiapan menyambut tuannya. Setelah pelayan itu pergi,
Sang Duchess memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya, agar dia bisa mendedikasikan waktu sebanyak mungkin untuk suaminya. Namun tiba-tiba, pena di tangannya membeku. Pena itu seolah melayang di udara saat sebuah pikiran tak terduga muncul di benaknya. Dia tiba-tiba sadar kalau dia sama sekali tidak ingat nama suaminya, Sang Duke, dan sama sekali tidak tahu bagaimana dia harus memanggilnya. Sementara itu, pasukan kavaleri yang dipimpin oleh suaminya sudah memasuki kota. Ajudan terdekat Sang Duke menoleh padanya untuk bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Melihat tuannya itu melambatkan laju kudanya dan bahunya terkulai. Sang Duke menjawab bahwa dia hanya tidak ingin pulang, tidak ingin mengakhiri perjalanan ini. Prajurit muda yang belum berpengalaman itu mencoba bertanya apakah ini semua karena sang nyonya, dan langsung mendapat tatapan tidak setuju dari rekannya yang lebih senior. Meskipun dia sudah meminta maaf, satu tatapan itu seolah berkata bahwa dia bisa saja mengucapkan selamat tinggal pada hidupnya jika dia mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang berlebihan tentang urusan tuan mereka. Tapi perdebatan kecil itu dihentikan oleh Sang Duke, yang mengingatkan mereka bahwa mereka akan segera tiba, dan tidak perlu membuang waktu untuk pertengkaran sia-sia. Dia berpikir dalam hati bahwa kali ini dia akan tetap mencoba mengetuk pintunya, meskipun dia sangat ragu. Kalau wanita itu sedang berada di mansion, saat dia mendekati kediamannya, dia melihat para pelayan berbaris di pintu masuk untuk menyambutnya. Dia menatap mereka dengan tatapan kosong saat mendekati pintu mansion. Bertanya-tanya, mengapa semua orang berbaris di luar? Namun, tak lama kemudian ekspresinya bukan lagi terkejut. Dia terpana. Karena sesuatu yang tidak pernah dia duga terjadi. Wanita itu sendiri yang datang menyambutnya. Cheryl, wanita yang sama yang telah menolaknya begitu lama, sampai dia lupa kapan terakhir kali. Wanita yang pintunya selalu dia ketuk sia-sia, setiap kali dia pulang. Dia menatap istrinya yang cantik dan bertanya-tanya mengapa wanita itu mau menyambutnya. Dan dengan cara yang aneh, semua pelayan berbaris di depan kediaman Duke itu, nyata, dia tidak percaya sementara matanya berusaha menunjukkan ekspresi setenang mungkin. Seolah-olah beginilah seharusnya penampilannya. Dihiasi perhiasan paling indah dan berdiri dengan rambut indahnya yang tergerai. Dia berkata bahwa dia telah menunggunya, yang membuatnya semakin terkejut, sangat yakin bahwa semua itu hanyalah karena kelelahan. Sang Duke menoleh ke asisten terdekatnya. Dia berkata bahwa sepertinya dia sedang mengigau, dan bahwa mereka harus memanggil dokter begitu memasuki kastil. Tetapi asistennya menjawab bahwa dia juga bisa melihatnya. Bahwa wanita itu nyata. Dia memanggil Sang Duke dengan gelarnya lagi, mencoba menarik perhatiannya. Sementara dia sendiri yakin bahwa yang dilihatnya adalah halusinasi yang sangat aneh. Ketika wanita itu berbicara, Sang Duke masih belum bisa sadar sepenuhnya. Namun, kata-katanya cukup masuk akal. Dia berkata bahwa hari ini anginnya terlalu dingin untuk berlama-lama di luar dan mengundangnya masuk ke dalam. Masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dia bertanya-tanya apa yang ada di kepala wanita itu kali ini, dan apa artinya bagi dirinya, mengingat sifat asli istrinya itu, dan dia memutuskan untuk menanyakannya secara langsung. Meskipun dia tidak berharap mendapat jawaban, tetapi rasa bingung dan lelah membuatnya tak bisa menahan diri. Wanita itu tidak memberitahunya apa yang ada dalam pikirannya, karena menganggap ini masih terlalu dini, dan bahwa waktu khusus diperlukan untuk itu. Tetapi dia menyatakan keyakinannya bahwa Sang Duke lelah dan kembali mengajaknya masuk ke dalam. Kemudian dia teringat bahwa istrinya pernah mengalami kecelakaan kereta kuda, dan sikapnya yang menunggunya mungkin disebabkan karena kehilangan ingatannya. Cheryl menoleh pada Sang Duke yang bingung dan berkata bahwa para juru masak telah menyiapkan makanan kesukaannya, dan dia harus segera masuk ke dalam. Setelah Sang Duke setuju untuk masuk, dia mengingatkan pelayan tentang permintaannya, yang juga telah diucapkan oleh Sang Duke sehari sebelumnya. Mereka berjalan menyusuri koridor mansion dalam keheningan total. Masing-masing tenggelam dalam pikiran rumit mereka sendiri. Sang Duke melihat tidak ada pelayan di sekitarnya, tidak menyadari bahwa Cheryl telah meminta Margot untuk membiarkan mereka berdua saja. Padahal wanita itu telah memberitahunya bahwa semua orang sedang sibuk memasak dan bersih-bersih. Dia tertawa kecil, yang lagi-lagi membuat suaminya terkejut, yang bertanya-tanya apakah dia pernah tertawa seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba, Sang Duke ingin merangkul bahunya, tetapi tangannya hanya menggantung di udara. Cheryl yang menyadari, kebingungannya pun memanggilnya. Dan dia memutuskan untuk mengatasi situasi itu dengan bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia maksud. Cheryl bertanya, maksudnya di ruang makan.
Bukankah sudah jelas mereka akan makan di sana? Cheryl mengira Sang Duke menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang konyol. Tetapi karena keanehan situasi yang sedang terjadi, dia tidak bisa berkata apa-apa selain setuju. Dia berpikir, ini mustahil. Perubahan semacam ini tidak mungkin terjadi dalam waktu sesingkat ini. Siapa sebenarnya wanita ini? Sementara itu, Cheryl sangat gembira. Senang karena semua rencananya berjalan lancar sejauh ini dan bahkan Sang Duke memperlakukannya dengan baik. Tapi ini sedikit membuatnya takut. Sang Duke sudah menduga bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di ruang makan. Jujur saja, dia bahkan siap menemukan kejutan tidak menyenangkan di sana dalam bentuk mayat salah satu pelayan. Cheryl meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Dia hanya tidak ingin membuat Sang Duke menunggu. Butuh waktu lama untuk menyiapkan makanan setelah perjalanan, menatapnya dengan tatapan tajam. Dia menunggu dengan cemas sampai wanita itu mulai bicara, dan akhirnya menjelaskan apa yang sedang terjadi. Memutuskan untuk tidak membuatnya menunggu lebih lama lagi. Wanita itu berkata, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan saat makan malam. Perlahan mendorong kursinya ke belakang. Pria itu bertanya-tanya apa yang ingin dikatakan istrinya, karena mengetahui kebencian wanita itu padanya. Sangat bodoh jika mengharapkan kejutan yang baik. Dia mencengkeram sandaran kursi dengan sekuat tenaga untuk menahan diri, mengingat bahwa wanita itu tidak pernah melakukan apapun tanpa keuntungan untuk dirinya sendiri. Keheningan saat makan malam berlangsung begitu lama, sehingga dia benar-benar kehilangan nafsu makannya. Dan seolah-olah awan badai menggantung di atas meja makan. Cheryl mencoba untuk makan, tetapi di dalam hatinya, dia sungguh gelisah karena keinginan untuk memulai percakapan yang begitu penting baginya. Dia menatap suaminya, yang sudah menghabiskan separuh hidangannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan merasa geram, karena beginilah cara mereka memperlakukan seorang istri, yang telah bersiap-siap sejak pagi buta, sambil memotong daging dengan marah. Dia memutuskan sudah waktunya untuk mengambil alih keadaan. Jika tidak, dia akan kehilangan momen ini. Dan mungkin tidak akan ada kesempatan lain. Tidak tahu harus mulai dari mana. Cheryl memutuskan bahwa percakapan itu membutuhkan dorongan lembut ke arah yang dia inginkan. Wajahnya menjadi pucat pasi. Matanya terbelalak ngeri menyadari apa yang akan dia lakukan. Dan seluruh penampilannya menjadi sangat tegang. Dia bilang dia perlu bicara. Dan pria itu menjawab singkat agar dia segera mulai dan tidak bertele-tele lagi. Cheryl memutuskan untuk memulai dengan pertanyaan basa-basi tentang pekerjaannya, karena perjalanannya sangat jauh. Pria itu tidak menduga ini dan memutuskan untuk memberinya jeda sejenak untuk memikirkan kata-katanya. Tapi tidak ada hal yang berguna yang terpikirkan. Tetap saja, dia berkata dengan heran bahwa wanita itu biasanya tidak berbicara seperti itu. Dan mengapa ada perubahan dan perhatian yang dibuat-buat seperti ini? Dia bertanya-tanya, memangnya apa yang dibicarakan orang dengan istri mereka? Dan berkata bahwa dia hanya khawatir. Dan kata itu bagaikan kain merah bagi Banteng. Pria itu membanting garpunya ke meja dengan suara keras. Dia tidak menyangka wanita itu akan selancang ini. Dia belum pernah melihatnya berbohong separah itu sebelumnya. Sambil menyeringai, dia bertanya, apakah mungkin wanita itu sebenarnya berharap dia akan terluka dan tidak kembali ke rumah? Ini membuatnya marah karena dia telah bertindak dengan niat terbaik dan tidak bisa membiarkan dirinya memikirkan hal seperti itu. Setelah mengambil posisi defensif, dia memutuskan untuk lanjut menyerang dan mengatakan bahwa dilihat dari semuanya. Wanita itu sedang melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Beberapa suara mulai berputar di kepalanya, menyuruhnya untuk bertahan. Karena ini kurang lebih seperti yang dia duga, dia memutuskan untuk memulai percakapan dan mengingatkannya bahwa mereka punya seorang putra untuk diurus, mengumpulkan keberaniannya. Dia menumpahkan semua yang ada di kepalanya, bahwa mereka perlu mengurus pendidikannya, untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuknya. Sang Duke tidak tahan lagi dengan ini. Dia berdiri dengan tiba-tiba dan mengingatkannya bahwa wanita itu membencinya. Jadi mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk membesarkan seorang putra bersamanya? Dia menjadi semakin gelisah. Dan tiba-tiba berkata bahwa wanita itu sama sekali tidak terlihat seperti dirinya sendiri setelah kecelakaan itu, dan bertanya dengan suara berbisa apa yang telah terjadi padanya. Dia mengerti bahwa dia sangat berbeda dari Cheryl, tapi dia sama sekali tidak ingat siapa dirinya. Dan sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah menjalani kehidupan barunya di dalam tubuh seorang wanita yang sama sekali tidak dia kenali. Yandi Beikondi. Dia bergegas menemuinya untuk meminta membahas masalah ini.
sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ingin dia bicarakan dengannya. Namun, pria itu menjauh darinya, mengatakan bahwa dia tidak akan tertipu oleh sandiwara ini. Dia kehilangan semua semangat juangnya, tiba-tiba menjadi sangat murung dan bergumam. Betapa sayangnya dia tidak sedang berpura-pura. Tapi kemudian dia teringat betapa Cartesian sangat takut padanya di awal pertemuan mereka. Dia bersikap sama seperti suaminya. Takut bahkan hanya untuk disentuh. Tiba-tiba dia merasa semua kekuatannya mulai meninggalkannya. Dia sangat ingin menyelesaikan masalah ini secara damai. Jadi, mengapa dia bahkan tidak bisa bicara dengan siapapun? Dia mencoba menguatkan dirinya, bertekad bahwa dia tidak akan membiarkan Cartesian tersayangnya tumbuh menjadi karakter kelas 2. Sang Duk berbalik dengan tajam, mengepalkan tinjunya, dan berkata bahwa jika dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, dia lebih memilih untuk pergi. Dia bergegas mengejarnya, bahkan sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. Tapi pria itu bahkan tidak menoleh, dan kemudian hal yang paling tidak dia duga terjadi. Lantai seolah lenyap dari bawah kakinya, dan dia mulai terjatuh. Sang Duk segera melesat ke arahnya untuk menangkapnya sebelum dia jatuh ke lantai. Dia tercengang dengan apa yang sedang terjadi. Dia berbisik lirih bahwa wanita itu baru saja hampir pingsan. Mungkinkah dia benar-benar bisa menyentuh hatinya yang dingin itu? Mungkinkah wanita itu benar-benar punya perasaan? Meskipun masih merasa lelah, dia terus berbicara tentang hal yang paling mengganggunya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, mengatakan bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa demi putra mereka. Pria itu lalu menggendongnya. Wanita itu dengan lemah menyandarkan kepalanya di dada pria itu. Pada saat itu, Sang Duk sama sekali tidak bisa mengerti apakah wanita itu serius dengan perkataannya. Ketika dia meninggalkan ruang makan sambil menggendongnya, para pelayan yang cemas segera berlari menghampiri, dan dia memerintahkan mereka untuk segera memanggil dokter. Wanita itu terus berusaha keras untuk menyelesaikan pembicaraan, tetapi karena rasa sakit, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, menyadari bahwa dia akan kehilangan satu-satunya kesempatan yang dia miliki. Lilin-lilin menyala dengan tenang di dalam kamar. Semuanya terasa begitu familiar dan tenang. Sambil menyelimutinya, pria itu bertanya, mengapa dia pingsan? Apa yang telah terjadi padanya? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi? Wanita itu berkata, dengan kesal, bahwa ini semua salahnya karena dia sudah menyapanya baik-baik, tapi pria itu malah menanggapinya dengan kasar. Siapapun juga pasti akan pingsan. Dia hanya duduk diam selama makan malam, sambil menatapnya dengan begitu masam dan tidak mau bicara. Dia berpikir dalam hati, meskipun dia bukan Cheryl, bagaimana mungkin dia bisa tetap berdiri tegap ketika iblis yang sesungguhnya berdiri di sebelahnya? Karena tidak seperti putranya, pria itu sama sekali tidak lucu. Dia mencoba untuk menatapnya lebih dekat, tetapi pria itu menundukkan pandangannya. Tidak berani menatapnya. Dia bertanya, apakah pria itu benar-benar sebegitu membencinya? Sambil bertanya-tanya apa yang mungkin telah dilakukan Cheryl hingga menimbulkan perasaan seperti itu. Pria itu tidak menjawab, tetapi sambil menatap lekat ke matanya. Dia balik bertanya, apakah wanita itu yang sangat membencinya? Kata-katanya menyayat hatinya bagai pisau. Dia mengatakan bahwa wanita itu telah berkali-kali mengucapkan kata-kata kebencian padanya. Ini benar-benar sebuah kejutan, karena karakter-karakter ini hanyalah karakter pendukung. Dan dia tidak mendalami hubungan antara ibu dari karakter utama dan suaminya. Aku jadi bertanya-tanya, kenapa Cheryl begitu membenci suaminya? Apa yang terjadi di antara mereka sampai hubungan mereka tidak dekat? Tiba-tiba suaminya berbicara dengan suara pelan dan rapuh yang membuatnya bergidik. Dia bilang begitu, dia mendekat. Cheryl mulai melempar bantal dan berteriak. Sambil berbicara, dia menggenggam tangan Cheryl. Dan tiba-tiba, Cheryl merasakan sakit yang luar biasa sampai dia berteriak kencang. Cheryl lalu menarik tangannya, dan suaminya menjadi takut karena merasa tidak menekannya terlalu keras, yang kemudian dijawab oleh Cheryl bahwa suaminya meremehkan kekuatannya sendiri. Dia menatap Cheryl dengan tatapan manis dan penuh penyesalan yang membuatnya hampir merasa simpati. Dia terlihat sangat sedih. Sang Duk mencoba untuk kedua kalinya dan kembali menggenggam tangannya, mengatakan kalau tangannya dingin dan dia hanya ingin menghangatkannya. Dia memintanya untuk menunggu sampai tangannya menjadi hangat, meskipun Cheryl tidak menyukainya. Tapi saat itu dia merasakan perasaan baru yang mulai muncul di dalam dirinya. Cheryl melihat perlakuan penuh kasih sayang yang begitu lembut dan hati-hati ini, sampai dia tidak bisa berkata apa-apa karena bingung. Dia mulai mengucapkan kata-kata yang menenangkan, meyakinkannya bahwa dokter akan segera datang, dan dia akan merasa lebih baik.
Dan sementara itu, dia akan melakukan segalanya agar Cheryl merasa lebih nyaman. Setelah kata-kata itu, para pelayan yang dipimpin oleh dokter menerobos masuk ke kamar. Dan semua pesona momen itu mulai menguap. Suaminya pun berbalik, menyerahkannya ke tangan dokter. Dan Cheryl memintanya berhenti karena mereka belum selesai berbicara. Kenapa orang-orang yang mau membantu ini selalu muncul di saat yang tidak tepat? Dia terus memintanya untuk tinggal dan menyelesaikan pembicaraan. Tapi suaminya sudah meninggalkan ruangan, yang membuatnya putus asa di depan para pelayan yang tertegun. Dia mulai berteriak dan tidak mengerti mengapa hubungannya dengan orang-orang yang dia sayangi begitu sulit. Dia teringat bagaimana bahkan kucing-kucing yang dia beri makanan lezat menghindarinya dan tidak mau digendong. Sementara itu, hari baru tiba yang menjanjikan kesulitan-kesulitan baru baginya. Tapi dia begitu lemah sehingga dia tidak meninggalkan kamar untuk waktu yang lama. Dia hanya berbaring di sana dan masih belum bisa sadar sepenuhnya. Meskipun dokter sudah berusaha keras kemarin, bingung dan lelah. Dia hanya memikirkan cara untuk lebih dekat dengan suaminya. Agar Karti bisa tumbuh di keluarga yang bahagia. Dia tahu, dia belum siap untuk mengulang makan malam berdua saja dengan suaminya. Dia telah gagal total pada percobaan pertama. Cheryl berbaring di sana, merenungkan apa yang sedang terjadi. Tidak mengerti berapa lama lagi dia akan berada di tubuh ini ketika tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu. Meskipun merasa tidak enak badan, dia tetap memutuskan untuk bangkit. Walaupun dia sudah meminta untuk tidak mengizinkan siapapun masuk. Siapa itu? Apakah suaminya yang tampan yang kemarin menunjukkan perhatian begitu lembut dan meminta maaf padanya begitu lama? Atau mungkin itu bayi kecilnya yang manis yang dengannya dia berhasil menjadi sedikit lebih dekat akhir-akhir ini. Jika Margot tidak bisa menghentikan tamu tak diundang itu, pastilah salah satu dari mereka yang sudah begitu lama meminta maaf padanya, atau mungkin itu adalah kesayangannya yang manis, yang belakangan ini berhasil sedikit lebih dekat dengannya. Jika Margot saja tidak bisa menghentikan tamu tak diundang itu, sudah pasti itu salah satu dari mereka. Sebuah harapan mulai menyala di dalam jiwanya bahwa ini adalah putranya. Dia pasti akan sangat senang dengan kejutan seperti ini. Saat membuka pintu, hal pertama yang dilihatnya adalah sebuah beruang coklat di tangan mungil anak itu. Bahkan saat di luar pintu, dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar dia. Dan sekarang anak itu menyodorkan sebuah camilan manis kepadanya. Dia berkata bahwa itu benar-benar dirinya. Kebahagiaan meledak di dalam jiwanya. Dia berhasil mendapatkan perhatian dari seorang anak kecil yang memutuskan untuk datang menemuinya untuk pertama kalinya. Karsisel berkata bahwa dia mendengar dari pelayan kalau ibunya telah pingsan. Jadi dia memutuskan untuk datang. Setelah itu dia menyerahkan beruang coklat itu padanya dan memalingkan wajahnya dengan malu-malu. Dia menyadari bahwa anak itu mengunjunginya hanya karena dia merasa tidak enak badan. Baik sekali anak ini. Dia menyuruhnya untuk cepat mengambil camilan itu. Karena saat kau sakit, kau harus makan dengan baik. Dan baginya, coklat adalah obat terbaik untuk semua kekhawatiran. Dia sungguh bahagia karena akhirnya ada kemajuan dalam memperbaiki hubungannya dengan anaknya. Saat dia berterima kasih karena telah mengkhawatirkannya. Tiba-tiba, anak itu memasang kembali topeng gengsinya dan berkata bahwa dia datang hanya karena disuruh oleh pelayan. Dan pada dasarnya, dia sama sekali tidak khawatir padanya. Dia hanya ingin tahu apakah semuanya baik-baik saja. Kebohongan putih kekanak-kanakan ini sangat membuatnya senang, sehingga dia berterima kasih lagi padanya. Setelah itu, dia dengan lembut mengelus rambutnya dan berkata bahwa dia senang dengan kunjungannya. Bagaimanapun juga, belayan yang tak terduga dan begitu manis ini sangat membingungkan anak itu. Sehingga dia tidak tahu harus berkata apa padanya. Dia merasa tersentuh karena anak itu tidak mendorongnya menjauh. Dia terus berdiri dan tetap diam, tidak melakukan apa-apa. Cheryl sudah menduga apapun bisa terjadi. Karena pertama kali dia lari darinya sambil berteriak. Jadi dia memutuskan untuk menarik tangannya. Anak itu menyentuh tempat di mana tangan hangat ibunya baru saja berada. Dan menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya lagi. Tapi di dalam hatinya, dia terus berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya wanita itu berterima kasih padanya. Apa yang telah terjadi? Dia kembali merasa ciut. Takut akan kehilangan perhatiannya karena tindakannya yang ceroboh dan harus mengulang semuanya dari awal lagi. Dan dia pun meminta maaf. Merasa lebih berani. Karti berkata, dia seharusnya tidak makan bersama ayahnya jika dia sangat lelah sampai pingsan. Usulan tak terduga ini membuatnya berpikir bahwa anak itu mengkhawatirkannya. Tapi dia lagi-lagi menjawab, tidak. Dia berkata bahwa dia tetap harus melakukannya.
begitu dia terbiasa dan tidak pingsan lagi. Yang ditanggapi dengan tatapan curiga dari anaknya. Dia bertanya, apakah ibunya benar-benar berusaha keras untuk membuat keluarga mereka berbeda dari sebelumnya? Dia berkata bahwa pria itu adalah suaminya dan ayahnya Karti. Dan meskipun dia tidak mau makan dengan orang sejelek itu, dia harus melakukannya demi Karti. Pada saat ini, sebuah pikiran yang mengkhawatirkan melintas di benak Karsisel, dan dia bertanya, apakah ayahnya benar-benar lebih penting darinya? Dia berkata bahwa tidak ada yang lebih penting baginya selain sang anak. Tapi anak itu sudah mulai berteriak dengan suara yang penuh air mata dan amarah. Dia berkata bahwa sekarang ibunya akan menghabiskan waktu dengan ayahnya. Dan dia menyalahkan mereka karena telah makan malam berdua saja. Tanpanya, tanpa putra mereka, tidak ada seorang pun yang terpikir untuk mengundangnya. Dan dia berbalik lalu bergegas keluar dari ruangan, meneteskan air mata kekesalan dan kesedihan yang menghancurkan hatinya. Memeluk boneka beruang coklat yang diberikan putranya dengan sangat manis. Dia tiba-tiba menyadari bahwa putranya merasa seolah-olah dia telah dilupakan. Dia langsung berlutut, memeluk anak itu dari belakang, dan berkata bahwa tidak ada yang lebih penting baginya selain Kardi. Merasa malu dan masih berlinang air mata, dia bertanya, apakah itu benar? Takut kalau semua yang dimilikinya selama ayahnya pergi ini akan tiba-tiba menghilang. Dia begitu acuh tak acuh padanya sebelumnya. Bahkan, kau bisa mendengarnya dari suaranya. Jadi, kenapa dia menangis sekarang? Cheryl berpikir dia ingat bahwa putranya masih tidak menyukainya. Dia hanya berbalik dan melompat ke dalam pelukannya, memeluknya dengan sangat erat, seolah-olah dia takut kehilangannya lagi. Dia menatap ibunya dengan mata yang begitu indah, memantulkan ketakutan yang begitu kuat. Hingga hatinya terasa sesak, dan dia memanggilnya ibu. Dia hanya membuka matanya lebar-lebar, tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Bahwa kemenangan pertamanya dalam upaya tak berujung untuk memenangkan kepercayaan putranya sendiri telah tercapai. Dia berdiri seolah-olah ketakutan oleh tindakannya yang tak terduga, malu dengan kata yang telah diucapkannya dengan lantang, malu dengan apa yang sedang terjadi. Setelah itu, dia melepaskan diri dari pelukannya dan menyuruhnya pergi beristirahat. Karena saat kau sakit, kau perlu memulihkan tenaga, dan dia mengingatkannya untuk memakan beruang coklat itu. Maka mimpinya akan indah dan manis, sama seperti coklat ini, karena luapan perasaan dan perhatian yang begitu berharga untuknya. Dia sekali lagi, tanpa rasa takut, memeluk anak itu dalam dekapannya. Penyakitnya telah sembuh, dan sekarang Cheryl harus menemukan cara baru untuk memenangkan hati putranya. Dia pergi ke taman untuk menemui Kartesel, sambil memegang hadiah yang terbungkus di tangannya, yang telah dia siapkan dengan sangat hati-hati. Anak laki-laki kecil itu, yang melihatnya, tidak beranjak dari meja, tetapi bertanya apakah ibunya sudah lebih baik dan bagaimana perasaannya sekarang. Dia tersentuh oleh ini dan berkata bahwa dia merasa lebih baik, berkat nasihat yang dia berikan selama kunjungannya. Dan dia berterima kasih padanya karena telah meluangkan waktu untuk menemuinya sekarang, yang dijawab oleh anak itu, menjawab bahwa dia hanya menepati janjinya. Dia bersukacita karena ini berarti putranya siap menepati perkataannya. Dan segera meminta Margo untuk membantunya dengan hadiah itu. Ternyata itu adalah hidangan penutup dengan banyak sekali kacang kenari, yang dia sarankan untuk dimakan bersamanya. Margo membuka bungkusannya dan meletakkan sepotong di depan tuan muda, agar dia bisa menghargai usaha ibunya. Dia tercengang melihat begitu banyak kacang kenari, yang kata Koki sangat dia sukai. Ibunya menyarankan agar dia mencobanya. Dan pada saat itu, dia berkata bahwa meskipun para bangsawan seharusnya makan dengan garpu, dia sangat ingin mencoba melakukannya dengan tangannya. Margo memutuskan untuk menyemangatinya, mengatakan bahwa ibunya telah berusaha sejak pagi agar dia bisa makan hidangan penutup dengan cara yang dia suka. Kartesel, dia meletakkan garpunya dan mengambil sepotong pai dengan tangannya. Masih takut akan dimarahi. Dia dengan ragu-ragu memasukkan satu potong ke dalam mulutnya untuk menikmati rasa hidangan penutup itu. Tapi dia belum berani menggigitnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya melakukannya. Dan selama itu, Cheryl yang telah menyiapkannya sendiri dan berusaha sekuat tenaga, sangat tidak sabar menunggunya. Saat anak itu mengunyahnya, jantung Cheryl berdebar kencang, dan dia menunggu apa yang akan dikatakan putranya. Bagaimana reaksinya kali ini? Karena tidak tahan, dia dan pelayannya sama-sama menatap anak itu. Dan ibunya bertanya, apakah dia menyukainya, sambil mempertahankan sikapnya sebagai anak yang tidak tertarik pada tawaran ibunya.
Dia tiba-tiba berkata bahwa rasanya menjijikan. Air mata mulai mengalir dari mata Cheryl. Dia tidak mengerti apa yang salah. Apakah adonannya kurang matang? Atau kurang gula? Atau dia telah mengacaukan seluruh resepnya? Dia menundukkan kepalanya dan berkata bahwa percobaan pertama tidak selalu sempurna, dan ibunya akan berusaha lebih keras lain kali. Bocah itu menatapnya dengan mata cemas dan bertanya, apakah ibunya benar-benar membuat hidangan penutup ini untuknya sendirian? Cheryl menjawab bahwa dia dengar putranya menyukainya, tapi dia belum pernah memasaknya sebelumnya, dan pasti telah membuat kesalahan. Dan kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Anak itu langsung memasukkan hampir seluruh potongan ke dalam mulutnya. Meskipun Cheryl mencoba menghentikannya. Dia berkata bahwa putranya tidak perlu memaksakan diri jika tidak suka. Bahwa ibu tidak akan marah. Anak itu menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan dia makan karena dia menyukainya. Sama sekali tidak memaksakan diri. Setelah menghabiskan potongan pertama, dia meminta sepotong lagi pada Margot. Dengan demikian mengkonfirmasi kata-katanya. Cheryl menatapnya dan yakin bahwa rasanya pasti sangat tidak enak. Tapi dia tidak menghentikannya lagi. Dia tersenyum mendengar kata-kata putranya, bahwa hanya perlu mencobanya dan berterima kasih padanya. Dari lubuk hatinya, berjanji bahwa dia akan berusaha lebih keras di masa depan. Dia berjalan dengan suasana hati yang penuh pikiran, menyadari bahwa Karti bersikap sangat baik, memakan kue dan bahkan mengatakan hal-hal yang baik padanya. Setidaknya, ada sedikit pergeseran dalam hubungan mereka menjadi lebih baik. Saat itu, Cheryl mendekati pintu kantor suaminya dan dengan tegas memutuskan bahwa demi bayi yang begitu manis, dia harus melakukan segala cara untuk bisa lebih dekat dengannya. Sambil mengetuk pintu, dia mengingatkan dirinya untuk menjaga sikap dan tersenyum saat suaminya membuka pintu. Bahkan, jika dia tidak ingin melakukannya, pintu dibuka oleh Keitel Moore, yang merupakan tangan kanan Sang Duke, dan dia menatap Cheryl dengan terkejut. Dia membungkuk sopan dan memberitahu tuannya bahwa nyonya telah tiba. Sambil bergembira karena akhirnya nyonya mengunjunginya. Tanpa mengangkat kepala, suaminya bertanya apa yang terjadi. Dia terlihat sangat aneh, seolah-olah dia tidak ingin melihat Cheryl di kantornya. Tapi itu hanyalah sebuah trik, dengan malu dan tetap tersenyum. Cheryl mengatakan bahwa para pelayan memiliki beberapa masalah, dan dia membutuhkan nasihat suaminya. Meskipun dia hanya meminta 1 menit waktunya. Suaminya menjawab dengan nada dingin, tanpa mengangkat kepalanya. Kalau pria itu sedang sibuk, dia berdiri di hadapannya, tidak tahu harus kemana, dan seluruh ruangan dipenuhi keheningan yang mencekam. Keitel dan Cheryl berdiri kaku seolah-olah di tengah badai salju. Saking dinginnya sikap Sang Duke. Tanpa mau mengubah suasana hatinya, Sang Duke tiba-tiba berbicara lagi, menanyakan apakah wanita itu tidak dengar. Dia sedang sibuk, jadi suruh wanita itu pergi. Keitel memutuskan bahwa kepergiannya mungkin bisa membantu dalam situasi ini. Dan sambil memasang senyum basa-basi yang terlatih, dia berkata bahwa ada urusan yang harus dia selesaikan. Sambil menatapnya dengan tajam, Sang Duke berkata bahwa Keitel tidak punya urusan apapun, dan jangan coba-coba berpikir untuk pergi kemanapun. Dan kemudian badai pun berkecamuk di dalam jiwa 2 orang yang hadir. Apa benar Sang Duke bahkan tidak bisa meluangkan waktu 1 menit pun untuk istrinya? Keitel adalah yang paling terkejut karena dia tahu betapa antusiasnya Sang Duke menantikan kedatangan istrinya. Dan bahkan sudah menyiapkan kursi untuknya. Sementara Sang Duchess berusaha keras mengajaknya jalan-jalan di taman. Namun, Sang Duke malah mengulangi dengan nada sedingin es bahwa dia sedang sibuk. Dan tidak berniat melanjutkan percakapan lebih jauh. Sambil menatap Cheryl dengan marah dan kening berkerut. Dia mengulangi lagi agar wanita itu pergi dan tidak mengganggunya bekerja. Cheryl pun menundukkan kepalanya, dan Keitel memutuskan untuk menebus kekasaran tuannya dengan meminta maaf atas namanya. Dan dengan alasan beban kerja tuannya yang berat, dia berhasil memberitahu Cheryl bahwa Sang Duke sebenarnya senang dengan kedatangannya. Tetapi karena hari ini sudah sangat larut, dia menyarankan agar Cheryl datang lebih awal besok, yang mana membuat Sang Duchess berterima kasih padanya dengan lirih, karena Keitel tidak memupuskan harapannya. Margot yang setia segera berlari menyusul majikannya. Bertanya apakah dia baik-baik saja. Margot sangat ingin tahu bagaimana Sang Duke menyambutnya. Tetapi Cheryl tidak ingin membahas apapun saat ini. Dia terlalu kecewa dengan sambutan sedingin es dari suaminya. Dalam hatinya, dia sudah siap meninju bantal. Tetapi tiba-tiba dia berpikir, mungkin ini yang terbaik. Lalu dia teringat pada putranya yang kesepian, yang akan segera tumbuh menjadi tiran yang mengerikan. Dan dia sadar bahwa dia tidak akan mundur.
Cheryl berpikir bahwa sebenarnya tidak ada yang rumit di sini. Dia hanya perlu menemukan alasan yang bagus untuk menemuinya lagi keesokan harinya. Dia duduk di mejanya, setelah dengan cepat menyelesaikan semua tugas yang diperlukan dan berpikir tentang apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia memutuskan untuk memilih kegiatan yang paling menyenangkan untuk saat ini, yaitu memilih dongeng yang akan dia bacakan untuk Carty hari ini. Tetapi kemudian perhatiannya dialihkan oleh Margot, yang mengatakan bahwa dia menerima surat dari Marquis Pincel. Surat itu menyatakan bahwa sang Marchioness berterima kasih karena Cheryl bersedia menghadiri pesta ulang tahun putranya, dan menanyakan apakah dia ingin memesan bunga atau permen khusus untuk putranya. Dan Cheryl tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan di salah satu suratnya. Rupanya, dia sedang melamun dan tidak sengaja menerima undangan itu. Margot menunjukkan kegembiraan yang tulus. Tetapi dia rupanya salah paham. Salah paham, mengira itu adalah hari ulang tahun majikannya, dan mereka harus bersiap-siap untuk pesta dansa. Sang Duchess yang bingung itu berpikir apakah pantas untuk pergi ke pesta ulang tahun anak laki-laki lain, jika dia belum berhasil mengatur perayaan untuk anaknya sendiri. Dia yakin anaknya akan bereaksi sangat buruk. Dan ini akan kembali menyebabkan memburuknya hubungan di antara mereka, yang sangat ia takuti. Dia duduk dan berpikir, dari mana dia mengenal nama ini? Marquis de Penzel. Dan meskipun masih ada 2 minggu lagi sebelum pesta dansa itu, dia sudah sangat khawatir. Dan kemudian dia pun teringat. Itu pasti Radius Penzel, pemuda tampan yang ada di dalam novel yang sedang ia baca. Dalam buku berjudul Thorn Wings, dia adalah asisten karakter utama yang... Tunggu sebentar, dia membunuhnya. Carty membunuh Marquis ini. Dia duduk di meja dan bertanya-tanya apakah putranya sudah cukup berubah sekarang untuk tidak menyakiti pemuda tampan ini di masa depan. Dia duduk melamun dan benar-benar bingung, karena begitu dia mulai memilih salah satu dari keduanya. Masalah baru langsung muncul. Dan kemudian dia mengambil sebuah keputusan. Dia dengan lantang memanggil Margot dan memintanya untuk mengantarnya ke Carditzel, untuk membahas perayaan yang akan datang bersamanya. Pada saat ini, suaminya sedang diam-diam mengerjakan urusannya di ruang kerjanya, dan Cadel yang setia berdiri menunggu perintahnya.